bergerak, ibu-ibu. Tulangnya tidak bisa bergerak, yang bisa menggerakkan itu adalah otot, ya. Jadi ini kita lihat gambarnya, ini adalah tulang di tubuh kita, di pinggang. Sebentar ya, ini ada anak saya ini baru datang. Tunggu zoom dulu ya. Oke. Jadi ini adalah tulang, ya. Yang kerekannya itu adalah otot. Jadi penting sekali ibu-ibu mengetahui bahwa otot kita tuh penting sekali karena tulang tidak bisa bergerak, ya. Kepentingannya apa? Bayangkan, tiang bendera itu harusnya lurus. Kalau salah satu tali yang menyangganya itu satunya lebih kuat, maka tiangnya akan bengkok ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah juga tubuh kita. Kalau ada yang tidak seimbang di otot-otot ini, nanti tulangnya akan bergerak ya. Nah, untuk lututnya seperti apa? Lutut ini adalah sendi lutut ini juga banyak otot-otot yang terlibat di situ. Jadi nanti obatnya apa? Obatnya tidak hanya minum obat, tetapi ada beberapa gerakan yang harus dilakukan. Karena tidak hanya tentang nyerinya bukan hanya obat-obatan saja, tapi secara mekanik ya, punggung dan lutut kita bisa bermasalah. Nah, jadi apa yang menyebabkan dari nyeri punggung? Yang pertama, aktivitas fisik yang rendah. Misalnya ya, kalau sudah bapak-bapak nih biasanya ya lebih suka duduk aja ya sambil pegang handphone. Ataupun ibu-ibu juga ya, ataupun postur mengaji misalnya. Sedang duduk di bawah mengaji, tapi posturnya tidak baik, terlalu membungkuk. Itu juga apa namanya akan menyebabkan nyeri punggung. Dan juga sering sekali ini merokok. Banyak sekali pasien saya yang nggak percaya ya, nggak percaya banget kalau merokok itu bisa menyebabkan nyeri punggung. Sepertinya tidak ada kaitannya gitu ya. Padahal merokok itu, eh, padahal sebentar ya, mohon maaf ya. Jadi merokok itu bisa menyebabkan bantalan-bantalan tulang punggungnya itu menjadi rusak. Ya. Jadi kalau bantalan tulang punggung rusak sudah pasti nyeri di punggung. Jadi kalau misalnya ah saya pengen nyeri punggung saya selesai tapi bapak-bapak ya terutama masih merokok agak susah ini. Ataupun yang obesitas ini biasanya masalah ibu-ibu ya. Obesitas itu juga akan sangat mempengaruhi nyeri punggung. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu sudah datang ke dokter, saya sudah minum obat, saya sudah datang ke dokter rehab, saya sudah di fisioterapi, tetapi ya berat badannya itu naik-naik terus, itu susah sekali ya. Jadi tidak bisa hanya dengan mengandalkan obat. Jadi nyeri punggung ini sangat tergantung juga dengan berat badan ataupun beban fisik berat di tempat kerja. Ini misalnya terjadi pada siapapun yang banyak duduk ya, itu juga bisa merusak punggung. Padahal kayaknya ringan ya, tapi sehari bisa duduk 8 jam sehari gitu ya di depan komputer atau saya juga seperti itu ya, banyak duduk itu bisa mengakibatkan nyeri punggung. Nah, bagaimana dengan nyeri lutut? Nyeri lutut itu juga banyak penyebabnya ya, bisa karena terjatuh biasanya ataupun ya punya penyakit metabolis seperti misalnya penyakit kencing manis ya. Kencing manis ini juga merusak dari sendi-sendi ya. Kalau nyeri lutut biasanya lebih banyak didapatkan pada wanita. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah postur tulang belakang kita jika dibandingkan dengan tubuh ya. Yang normal yang paling ini, yang normal yang paling sebelah kiri saya ini ya, ini yang normal. Nah, bayangkan kalau misalnya tulang ini sudah sebengkok, ya ini kursor saya kelihatan nggak ini? Terlihat ya Kelihatan kursornya. dok. Ah, baik. Jadi ini yang normal ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini yang normal. Tapi pernah nggak melihat orang yang posturnya seperti ini, bungkuk? Ini tentu saja akan mengubah tulangnya. Ingat bahwa tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Otot-otot yang menempel di situ yang membuat tulang ini berubah.
Jadi kalau biasa membungkuk, ibu ibu bapak bayangin saja ini bagaimana ini tidak rusak nih tulang-tulangnya. Karena terus dipaksa dengan posisi yang tidak baik ya. Atau ini juga yang ini semua posturnya juga bermasalah. Atau yang biasanya pada kasus-kasus paskibra itu berusaha untuk tegak tapi terlalu tegak, ini juga bermasalah ya. Nah, ini sering sekali yang terakhir ini pada orang-orang biasanya ini yang suka eh, duduk lama ya, kalau yang rounded shoulder. Jadi bahunya udah kayak ke depan begini, posturnya udah seperti itu, bahunya begini. Nah, itu juga akan mengubah dari tulang. Nah, Anda bayangkan apakah cukup hanya dengan minum obat saja jika kita punya tulang yang seperti ini? Tidak cukup ya, kita harus mengubah si biomekanik dari atau pergerakan dari tulang belakangnya. Ya, kalau tidak bisa diubah lagi atau si tulang belakang ini sudah berubah banget sehingga bantalannya rusak, bahkan menyebabkan saraf terjepit, terkadang harus dioperasi. Jadi jangan sembarangan, jangan menyepelekan dari masalah postur-postur ini. Ya. Gejalanya biasanya tidak apa kalau nyeri punggung itu biasanya dia tidak spesifik ya. Awalnya hanya pegal-pegal saja ya. Kemudian dia bisa juga ada rasa panas, ada rasa kesemutan ya. Dipikir-pikir ya. Jadi ibu-ibu sekarang yang ngerasa-ngerasa ini. Biasanya ada yang menjalar, ada yang tidak menjalar. Ada yang di bokongnya sakit, ada yang tidak, ada yang sampai kesemutan di paha, di betis itu semua apa tergantung dari masalah utamanya apa. Jadi Bapak Ibu, nyeri punggung itu adalah dalam tanda kutip keranjang sampah dari diagnosa. Di dalam punggung itu banyak ya, bisa ada saraf kejepit, HNP, bisa karena pengapuran, bisa karena sendinya bermasalah, bisa karena patah ya, patah bisa nggak? Oh bisa, tapi nggak terlihat, bisa banget ya. Jadi patahnya itu penyet begitu ya. Atau misalnya ada karena penyakit-penyakit yang lain misalnya ya nyeri-nyeri punggung ternyata ada ternyata dia adalah punya keganasan atau CA misalnya cancer. Cancernya juga bisa mengakibatkan dari nyeri punggung. Nah, bagaimana dengan nyeri lutut sama saja ya, tapi biasanya yang terkena adalah di sendi lutut. Nah, jadi bagaimana kita mendiagnosa? Biasanya Bapak Ibu pergi ke dokter ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah pergi ke dokter? Nanti dokter akan memeriksa, memastikan ini penyebabnya apa. Jadi, yang ini mah pasrah ya. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai deh kita pergi ke dokter kan sebenarnya gitu atau tidak terlalu sering pergi ke dokter. Yang pertama ya harus tetap aktif ya. Kadang-kadang nih Bapak Ibu ini yang sudah aktif di pengajian biasanya sudah pensiun ya. Udah pensiun, jangan lupa untuk tetap aktif ya. Tetap aktif itu jangan hanya tirah baring saja. Sering sekali kita misalnya punya ada orang tua ya. Misalnya kita ini kebetulan saya jarang ada di rumah. Ini kebetulan saya lagi di rumah jadi anak-anak saya nempel semua di sini. Harap maklum aja ya. Jadi kita biasanya ada orang tua nih, kita memelihara lansia di rumah kita ya, memelihara lansia. Apa sih yang biasa dilakukan oleh lansia? Biasanya keasikan nonton TV aja. Nah, itu Bapak Ibu duduk itu adalah beban terberat yang diterima oleh punggung itu posisi duduk. Jadi kalau sering duduk aja apalagi posisinya salah duduknya itu bisa mengakibatkan nyeri punggung ya. Jadi bagaimana ini kita harus tetap aktif ya. Jangan cuma sering duduk, kita juga harus aktif, kita harus bergerak, jalan pagi begitu ya. Kemudian apa saja yang kita lakukan latihan teratur. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah bermasalah dengan pinggang, bermasalah dengan punggung, kita harus benar-benar hati-hati ya. Latihannya seperti apa? Terkadang butuh latihan yang memang diresepkan khusus untuk pasien itu. Jadi kalau pasien saya biasanya sudah tahu nih, dia sudah bawa MRI-nya, kemudian dok ini gerakan apa yang harus saya lakukan atau gerakan apa yang tidak boleh saya lakukan berdasarkan dari pemeriksaan itu.
ya. Kemudian ini kita juga harus mengedukasi dan beri dukungan. Nah, ini penting sekali ya karena nyeri punggung dan nyeri lutut seperti yang sudah saya katakan sebelumnya itu tidak cuma dengan minum obat ya, tidak cukup dengan minum obat. Ada modifikasi gaya hidup di situ ya, ada perubahan postur ya, dan juga berat badan harus dikontrol. Jadi benar-benar sangat butuh dari satu edukasi dari dokternya. Kalau misal datang ke dokternya nyeri punggung, oh iya Bu, baik, nah, dikasih resep aja udah titik selesai. Waduh, kayak gitu tidak berubah nanti pasiennya ya. Jadi harus ditimbang ini badannya ya sama sebelumnya pasiennya berapa kilo nih, turun nggak nih pasiennya atau naik-naik terus. Biasanya saya kalau ke pasien, aduh, ibu kalau berat badannya naik terus ya, terus ibu tiba-tiba sembuh, saya udah masuk TV, bu, ya udah tenar gitu. Ternyata nggak bisa ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan dari obat dokter saja ya. Pasiennya harus aktif sekali, makanya harus kita edukasi ini ya. Terus apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, ada latihan pengoton otot. Misal ya, kita balik lagi ke gambar ya. Ini tadi saya ada gambar. Misalnya ya Bapak Ibu bayangkan, ini ada yang nomor berapa ya? Misalnya ini nomor 2 ya. Berarti di daerah dada ini harus dilakukan gaya supaya atau latihan supaya lebih lurus lagi ya. Apakah dia misalnya ada melakukan gaya punggung itu juga bagus untuk menarik tulang ini gitu ya. Jadi nanti tergantung latihannya. Kalau latihan ini, kalau misalnya pada kasus yang kedua ini ya, kasus kedua ini, punggungnya terlalu melengkung ya, gampangnya, terlalu tertarik punggungnya. Jadi kita bayangkan saja bagaimana kita mengubah punggung ini ke postur yang pertama, Bapak Ibu. Caranya harus kita tarikkan tulang belakangnya ini harus kita buat dia supaya lebih tegak. Artinya otot-otot di punggung belakang ini harus dikuatkan. Begitu ya. Jadi latihannya tergantung dari masalahnya. Tapi dia ada latihan penguatan otot ya, otot core atau otot dari tonggak atau otot dari tulang tulang belakang. Kemudian hindari tirah baring. Dari tadi ya saya sudah mengatakan hindari tirah baring lama. Tirah baring ini bagaimana ya Bapak Ibu ya? Tirah baring ini adalah misal Bapak Ibu bayangkan kita beli mobil baru nih. Mobil itu kan posisinya harus dalam posisi mobil kan begitu ya. Rodanya kan di bawah begitu ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan saja kita punya mobil baru tapi mobilnya ini kita letakkan tegak. Ya, kita letakkan tegak 10 hari rusak nggak kira-kira mobilnya? Rusak, iya kan? Walaupun dia mobil baru. Kan mobilnya begini harusnya. Kita taruh begini lama-lama dia rusak. Begitu juga dengan badan kita, Bapak Ibu. Badan kita ini kita lihat ya, kita pegang-pegang. Hidung kita ngadep kemana, Bu? Hidung kita ngadepnya ke bawah. Kenapa? Artinya Allah itu menciptakan tubuh kita ya dalam posisi tegak. Kita itu bukan kayak ular melata begitu ya. Tapi kita posisinya tegak. Kalau kita tegak ini kelihatan nih Tuhan nyiptain kita begini. Kalau kehujanan kira-kira airnya masuk ke hidung nggak Bu? Enggak ya. Jadi ini adalah posisi yang benar. Ya, bukan salto kita ya. Bayangkan kita diciptakan Tuhan, posisinya harusnya dalam posisi tegak, ya. Tiba-tiba kita pakai tiduran terus. Rusak nggak badan kita? Badan kita rusak, Bapak Ibu. Secara kedokterannya banyak sekali yang terganggu, termasuk yang paling mudah dilihat adalah jadinya kita susah buang air besar dan buang air kecil kita terganggu, ya. Jadi susah buang air besar begitu, ya. Jadi jangan tirah baling. Kemudian ada terapi-terapi yang ini dilakukan oleh apa tim fisioterapi juga bisa ya ataupun tim rehat ada latihan-latihan manual dan manipulasi dari tulang belakangnya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Misal ya, misal
Lututnya nyeri. Kapan kita kompres dingin? Kapan kita kompres panas? Kalau sedang bengkak, tidak boleh dikompres hangat, tidak boleh ya. Kemudian edukasi posturnya ya, posturnya seperti apa begitu. Kemudian terapi alat-alat yang ada di ini bisa alat-alat dengan yang ada di instalasi rehabilitasi medik ya. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan? Ini paling penting ya, perubahan gaya hidup. Dok, ini mah saya udah tahu gitu ya. Biasanya pasien begitu. Setahu apa sih sampai pasien itu mau berubah? Ya, Bapak Ibu. Jadi, sebentar ya. Jadi, kalau misalnya kita kembali lagi pada konsep pertama yang sudah saya katakan ya, kalau misalnya tulang itu tidak bisa bergerak kan, ya, jadi tulang kita ini tidak bisa bergerak. Kalau dia rusak akibat akibat pergerakan yang terjadi pada yang kita lakukan, ya. Bayangkan, bayangkan aja kita misalnya ada orang nih mau ambil sampah, dia membungkuk. Harusnya kalau orang normal sakit nggak, Bu? Enggak ya. Tapi karena kaku, dia bisa tiba-tiba sakit. Ya, jadi penting sekali otot kita ini harus fleksibel. Jelas ya? Kemudian pelatihan penguatan otot paha, otot betis, otot tulang belakang itu penting semua ya. Kemudian apa saja yang bisa kita gunakan alat bantu? Alat bantu ini apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak disuruh dokternya pakai tongkat? Ada yang senyum-senyum yang lagi duduk-duduk ya. Pernah ya Bapak Ibu ya disuruh pakai tongkat ya, tapi nggak mau pastikan. Karena nggak mau terlihat tua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya mau ngasih tahu ya. Kadang-kadang pernah nggak? Kadang-kadang kita punya nyeri lutut. Tapi nyeri lutut itu sebenarnya cuma nyeri lutut kanan doang. Lama-lama kok lutut yang kiri juga ikutan sakit. Pernah nggak gitu? Nah, jadi ya tipsnya biar kita nggak sakit lututnya double-double, ketika kita nyeri di lutut kaki yang kanan misalnya ya, Bapak Ibu pakai tongkat. Karena kalau nggak pakai tongkat, ketika Bapak Ibu melangkah, kan kaki kanannya nyeri nih misalnya. Kalau kaki yang sedang nyeri, kira-kira mau kita injek nggak Bu kakinya? Nggak mau, ya kan? Karena nyeri. Ngapain kita injek? Akhirnya setiap Bapak Ibu berjalan, yang diinjek lebih-lebih itu kaki yang kanan apa yang kiri? Kaki yang kiri ya. Kaki yang tidak sakit. Ujung-ujungnya Bapak Ibu yang kaki kirinya tadinya tidak sakit, tapi karena selalu dibebankan, karena kitanya nggak mau ngejejek kaki yang kanan, akhirnya kaki kirinya juga ikutan sakit. Nah, disitulah Bapak Ibu pentingnya pakai tongkat. Ketika kaki kanan kita sakit, ya kita berjalan, kita tidak membebani kaki yang kiri, tapi kita kasih tekanan itu ke tongkat. Jadi lama-lama kaki kanannya sakit, kaki kanannya sembuh, kaki kiri tidak ikut sakit. Tapi kalau tidak mau pakai tongkat, kaki kanannya sembuh, kaki kirinya sakit. Kaki kiri sakit, kaki kanannya sakit. Ya, kaki kiri sama kaki kanan akhirnya double-double. Ya, lama-lama kok aduh kok kaki saya dua-duanya sakit gitu ya. Terus berat badan juga begitu ya, berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya bagaimana nih dokternya juga bingung gitu ya. Makanya saya selalu bilang sama pasien saya yang naik terus berat badannya. Aduh, ibu, ibu ya. Gimana sih juga bingung karena berat badan itu sangat mempengaruhi dari beban yang diterima dari tulang belakang. Jadi sedikit demi sedikit aja gitu. Kita sedikit demi sedikit kita kurangin. Berat badan berlebih itu tidak hanya untuk tulang belakang ya Bapak Ibu, tetapi juga untuk jantung ya. Kemudian misalnya kita juga kalau kita ada nyeri lutut ya kita aktivitasnya jangan yang
banyak benturan gitu ya, senamnya yang loncat-loncat tidak boleh. Nah, ini saya juga punya tips nih nanti bagaimana sih caranya kita kalau naik tangga. Nah, kira-kira naik tangga bagus nggak? Naik tangga dan turun, naik tangga itu sebenarnya bagus ya. Jadi ada Ade Rai ya, Pak tahu ya Ade Rai ya. Ade Rai itu binaragawan terkenal ya, ibu-ibu ya. Dia taruh tuh orang tuanya di lantai 2. Jadi sebenarnya ada bagus ada enggaknya. Kenapa dia taruh di situ supaya orang tuanya tetap aktif. Jadi kalau naik tangga, turun tangga diharapkan tetap aktif. Nah, tapi bagaimana jika kita sudah nyeri lutut gitu ya, naik tangga bagaimana? Ada tipsnya Bapak Ibu ya. Cara naik tangga pada nyeri lutut ya, ada tipsnya. Tipsnya adalah naik surga, turun neraka. Ingat nggak Bapak Ibu? Ulangin Bu. Naik surga, turun neraka. Turun Gitu. neraka. Ya, naik tuh surga, naik ke atas surga, turun neraka. Surga itu adalah kaki yang sehat atau yang tidak terlalu sakit. Neraka adalah kaki yang sakit. Jadi kalau kita naik tangga nih, naik tangga, naik surga, berarti kaki pertamanya adalah kaki yang tidak sakit. Kita pakai misalnya kaki yang ini kaki yang sehat, kaki yang ini kaki yang tidak sehat. Sehat dulu naik, naik surga. Berarti setiap naik ke anak tangga, naik surga. Satu, naik lagi. Jadi naiknya selalu pakai kaki yang sehat. Misal kaki yang sehat adalah kaki kanan, setiap naik anak tangga pakai kaki yang kanan. Jadi bukan tak 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 begitu. Naiknya satu-satu pakai kaki yang sehat. Turun neraka. Turun itu berarti Bapak Ibu pakai kaki yang sakit duluan. Setiap turun. Ya. Itu salah satu dari tips-tipsnya. Jadi bagus juga ya, gitu. Nah, terus WC bagaimana ini WC ya? WC juga ya, kalau WC-nya jongkok sebenarnya WC jongkok bagus nggak? Ternyata bagus untuk pencernaan ya, tetapi kalau sudah nyeri punggung dan nyeri lutut tidak bagus. Jadi, nah Bapak Ibu ini sebaiknya kalau sudah punya nyeri pinggang, nyeri lutut, WC-nya diganti jadi WC duduk ya. Bagaimana cara gantinya? Bapak Ibu kumpulinlah anak-anaknya ya, disuruh sokongan, suruh patungan dulu ya, ganti WC di rumah gitu ya. Anak-anaknya udah kemana-mana, biasanya gitu. Saya suka suka gitu ya. Pasiennya udah sakit banget, kakinya bengkak, siap buang air besar susah gitu. Jadi saya suruh aja anak-anaknya patungan gantiin WC ya. Atau sekarang juga ada apa alat-alat seperti untuk buang air besar tetapi dalam bentuk kursi. Atau ada juga yang diubah di kursi gitu aja kursi kayu dibolongin juga bisa ya. Karena susah sekali untuk jongkok ya, jelas ya. Nah, bagaimana jika apalagi ya ini ya? Oke. Nah, jadi nyeri lutut juga sama ya, jaga berat badan ya, hindari aktivitas yang berulang-ulang misalnya ya, aduh apa nih dok? Misalnya sering sekali memakai high heel, kayaknya udah nggak pakai ya Bapak Ibu ya. Sekarang mah udah masih ada nggak yang suka pakai sepatu tinggi ini ya? Saya melarang nggak orang yang pakai sepatu tinggi? Saya nggak melarang ya. Saya melarang nggak orang yang merokok? Nggak melarang juga. Soalnya kalau saya larang semua orang sehat, dokter nggak ada pasien, Bu. Bercanda ya. Jadi, sepatu yang tinggi itu akan membebani lutut dan juga akan membebani tulang belakang. Sama-sama itu ya. Jadi, pakainya sepatu apa? Sepatunya yang nyaman, sepatu olahraga boleh, atau sekarang model-model kayak sepatu-sepatu apa sendal-sendal karet yang tebal-tebal ya, itunya yang empuk-empuk itu juga boleh. Jadi kadang-kadang pasien datang saya lihat, waduh, ini pasiennya nih lebih keren nih daripada dokternya sepatunya ya, bisa 5 cm, bisa 3 cm, tapi nyeri pinggang gitu ya.
Jadi biasanya bukan dokternya iri ya suruh ngubah sepatu tapi memang untuk kebaikan ya. Gunakan alas kaki yang sesuai. Kadang-kadang kita juga perlu pakai deker. Tahu deker nggak Bapak Ibu? Kayak kaos kaki yang ditumit itu ya. Nutrisi dan diet seimbang ini untuk kontrol berat badan. Sering sekali ya kalau saya minta pasien saya untuk diet ya. Untuk diet jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya, "Dok, saya kalau diet perut teh perih. Saya nggak bisa dok." Gitu kan? Sekarang saya tanya, biasanya saya tanya ke pasiennya, ibu nggak bisa diet, nggak bisa dok, perut saya perih, nanti atulah saya punya mah gitu kan jawabannya. Saya tanya sama pasien saya, ibu bisa nggak puasa bulan Ramadan? Bisa, itu bisa. Karena Bapak Ibu, kalau diet itu sangat tergantung dengan mindset atau pikiran Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kan sudah dididik dari kecil ya buat yang muslim ya, udah dididik dari kecil. Kalau puasa, makan pas sahur, buka pas buka puasa, ya enggak? Kita kenceng banget. Otak kita sudah dididik berpuluh-puluh tahun. Wih, kita nggak ada masalah. Tapi kalau nggak puasa Bapak Ibu, kapan aja Ibu bisa makan ya kan? Karena mentalnya adalah kapan aja Ibu bisa makan. Jadi ketika Ibu lihat pisang goreng nih Bu, Ibu lihat pisang goreng, mata lihat, air liurnya kepengen, asam lambungnya keluar. Itulah kenapa jadi nggak bisa. Jadi saya suruh pasien saya, kalau nggak bisa diet sekalian aja tuh puasa. Gitu, kalau puasa kan ada dosa tuh. Ya kan? Jadi lebih kuat mentalnya. Dan saya juga suka marahin juga anak-anaknya ya. Kalau punya orang tua baik itu belum tentu benar. Semua jadi sediain ya. Ada pisang goreng, kerupuk, balabawa, bakwan. Susah ya gitu. Ya. Nah jadi eh, konsultasikan segera jika misalnya nyeri lututnya itu atau nyeri pinggangnya sudah mengganggu tidur atau sudah sudah ada kelemahan kok lama-lama berat nih kakinya itu berbahaya ya atau berat badannya tiba-tiba turun drastis misalnya 1 bulan bisa 5 kilo tapi ada nyeri punggung. Nah itu yang saya bilang jangan-jangan ada penjalanan dari keganasan itu juga bisa. Jadi intinya bisa dikonsulkan ke dokternya ya. Tetap aktif pesan saya ya. Jaga berat badan, lakukan latihan sesuai dengan apa yang disuruh sama dokternya. Oh, ini anak saya ini lagi nangis. Itu ibu lagi itu tuh. Ya. Jadi saya ini jarang sore-sore ada di rumah ini apa? Gak mau apa? Gak mau bareng-bareng es krim. Es krimnya kamu bareng-bareng. Oke, nanti Umi beliin yang gede ya. Oke, tos. Tos. Nah, kemudian jangan lupa ya, lakukan perawatan fisik sejak dini. Nah, misalnya nih ada nggak, ini saya lagi ngeliat-liat, ada nggak sih yang di bawah 40 tahun ya? Ah, ini kayaknya masih ada juga yang di bawah 40 tahun. Saya paling iri ya, paling iri sama yang muda-muda. Saya suka suka iri sama mahasiswa-mahasiswa saya ya. Karena mereka itu bisa banget menjaga badannya. Misalnya dipadetin tulangnya ya dari muda. Jangan biasakan makan gorengan dari muda. Kalau di rumah nih, di rumah dari kecil kalau makan udah punya pakai kerupuk, kalau nggak pakai kerupuk nggak bisa makan gitu kan. Itu susah ya, susah. Di rumah harus ada gorengan itu dari kecil lah susah banget. Kadang-kadang haji aja kopernya isinya kerupuk Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi itu agak susah. Jadi tetap sejak dini. Kalau misalnya di keluarga ada yang punya kencing manis ya misalnya itu berarti anak-anaknya sedari mungkin dari dini tidak boleh kenal yang namanya gorengan ya. Jangan biasakan ada gorengan, kerupuk, keripik gitu ya. Jangan roti tawar. Aduh roti tawar mah mahal ya. Kita biasanya gorengan aja ya. Tepung-tepung, tepung di itu. Suami saya suka bilang ya, kalau dibuatin sama mamanya dia nggak terlalu suka bakwan ya karena
tepung, dikasih udang, dikasih jagung gitu ya. Tapi dia sukanya yang mana? Yang suka dijual. Ya, dijual itu isinya adalah tepung aja, kasih vecin ya, digoreng sama plastik. Nah, itu kayaknya ya. Jadi tuh hati-hati gorengan-gorengan itu ya. Kemudian segera lakukan rehabilitasi sedini mungkin biar tidak lebih parah ya. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dewi untuk ilmu-ilmunya yang Masya Allah sekali. Bahkan tadi juga kita sebenarnya diingatkan ya, jangan makan tuh sambil ada kerupuknya juga gitu. Dan kalau bisa jangan makan gorengan tuh sering-sering ya dok. Karena ternyata itu berpengaruh untuk ke punggung kita juga Masya Allah. Terima kasih banyak dokter. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih dok di kolom chat. Tapi Firda mau mempersilakan dulu nih buat sahabat-sahabat yang ingin raise hand. Mungkin boleh dari teman-teman RSP ada yang mau langsung pakai mic gitu ya, karena ingin sharing langsung nih ke Dokter Dewi. Ini kalau RSP Jatum sih udah pada khusus semua tuh ya. Ada yang mau bertanya mungkin dari RSP Jatum bisa langsung raise hand ya. Pakai mic bisa langsung. Sambil menunggu yang raise hand, Firda bacakan dulu yang ada di kolom chat ya dok. Ini dari Ibu Asrianingsi. Mama saya usia 72 tahun. Tulang betisnya ngilu-ngilu semua. Apakah ada obat atau terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Boleh nih langsung dijawab nih dok. Jadi ini yang saya tadi sampaikan ya, bahwa ada kan yang dok ini nyerinya itu di mana tadi di betis ya, nyerinya di betis ya kalau nggak salah ya. Jadi Iya betul dok. sebenarnya mm-mm. Jadi yang saya bilang adalah nyeri pinggang, nyeri itu tuh bisa sebagai keranjang sampah ya. Belum tentu saraf kejepit. Saraf kejepit bisa nggak? Oh bisa. Ini misalnya tulang belakang ya. Tulang belakang ini ada kabelnya Bapak Ibu ya. Ada kabelnya. Nah kalau misalnya tulangnya ini berubah ya, bisa jadi nanti kabel-kabelnya dalam tanda kutip sarafnya juga bisa kejepit. Nah saraf itu kemana? Ke bawah ya, ke bokong, ke paha, ke betis. Jadi tergantung dengan penyebabnya. Misal ya, dia bisa penyebabnya saraf. Bisa juga karena postur ya. Jadi karena postur yang salah, bagian betisnya terlalu terlalu spasme atau terlalu apa ya kalau bahasa awamnya ya kenceng kali ya, kalau bahasa kenceng itu juga tidak bagus. Jadi apakah ada obatnya? Saya tuh selalu mengatakan setiap saya memberikan materi, jangan pernah bertanya boleh, tapi jangan pernah mengambil konsultasi langsung. Karena setiap pasien itu berbeda ya. Jadi nanti penyebabnya apa dulu gitu. Mungkin nanti mamahnya bisa satu, apakah dari tulang belakangnya yang bermasalah, apakah dari sarafnya, apakah dari ototnya. Begitu. Tapi kalau di daerah betis, boleh banget yang dilakukan adalah kita latihan peregangan otot-otot paha itu mungkin akan membantu ya. Gitu. Jadi obatnya tergantung ya, tergantung dari penyebabnya. Jadi bagaimana dok? Harus kemana? Kalau misalnya awalnya boleh datang ke dokter neuro atau dokter saraf dulu ya. Nanti dokter saraf akan mendiagnosa atau mungkin beliau akan meng-MRI. Kemudian nanti bisa dirujuk ke dokter rehab gitu ya. Tapi dari saya secara general lihat dulu berat badan mamahnya ya. Berat badan mamahnya berlebihan atau tidak gitu. Paling sederhana kita suruh diet dulu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu banyak sekali masalah dalam kehidupan ya, kecuali duit ya, yang hilang dengan berat badan menjadi langsing gitu ya. Oh ternyata dok, lutut saya tidak terlalu sakit lagi, pinggang saya tidak terlalu sakit lagi gitu ya. Atau yang tiba-tiba naik 3 kilo nih dalam sebulan, pasti suka ada masalah. Jadi paling gampang kita lihat dari situ. Tapi untuk diagnosa dan obatnya itu tergantung dari masalahnya apa. Begitu ya. Oke siap dok. Berarti untuk mamanya dari Ibu Astrianingsi ya harus dicek dulu. Kira-kira sebenarnya permasalahannya tuh apa penyakitnya. Jadi jangan asal langsung oh iya ini karena emang udah tua atau gimana itu nggak boleh kayak gitu ya dok. Oke, terima kasih ya, dokter untuk jawabannya. Ini kita lanjut nih dok ke Mbak Okti nih, Masya Allah.
Dokter Dokter Dwi, terima kasih sebelumnya. Dok, untuk terapi atau aktivitas fisik yang bisa membantu mengatasi kesemutan di area punggung dekat leher dan lengan bagian atas, itu seperti apa ya dok? Kira-kira ada nggak terapinya ya dok? Baik ya. Jadi ini di area punggung dekat leher berarti pundak ya. Punggung dekat leher ya, pundak ya. Iya, ya, Jadi betul betul pundak dok. ini ya itu namanya dia bukan termasuk dalam yang kita bahas sebenarnya nyeri punggung bawah itu termasuk dan nyeri punggung atas. Nah, itu juga masalahnya bisa dari leher atau hanya sekadar otot-otot di upper trapezius kita bilang atau otot-otot pundak atas ya. Jadi gini, kalau di pundak atas itu dia suka banyak sekali penyebabnya yang nyaru dalam tanda kutip seperti nyeri otot. Ya, satu, apakah dia kolesterolnya tinggi? Ketika seseorang kolesterolnya tinggi, walaupun tidak ada saraf yang menjepit di bagian leher, itu dia bisa kesemutan. Di tangan-tangannya bisa kesemutan. Yang kedua, apakah punya kencing manis? Ya, yang ketiga, apakah memang ada masalah di leher itu sendiri? Jadi, kalau ada nggak, saya memang hanya berikan secara general ya, karena memang penyebabnya beda-beda sama seperti gampangnya gini seperti dok ini anak saya panas obatnya apa begitu kan tergantung apakah karena ada panasnya karena dia karena ada apa penyakit infeksi apa karena kurang cairan itu kan berbeda kalau infeksi dikasih obat infeksi kalau kurang cairan dikasih minum apa minuman cairan ya atau infus termasuk yang kesemutan saya berikan secara diagnosa bandingnya saja atau perkiraannya saja ya. Kalau kesemutan pastikan apakah kolesterolnya tinggi atau tidak. Kesemutan yang disebut karena kolesterol juga bisa terjadi ya. Dan kita udah capek-capek nih, waduh lehernya udah di MRI segala macam. Kolesterolnya 250, hayah ya. Jadi kalau kolesterol tinggi bagaimana? Berarti ubah dulu dari makanannya misal ya. Jangan makan seafood seafood dulu ah saya mah nggak suka makan seafood atau mahal dok. Kuning telur suka makan nggak gitu? Kuning telur mungkin dikurangi dulu gitu ya. Gitu. Jadi kolesterol bisa atau dia misalnya menjalar nggak dari pundak atas ke tangan bisa karena ada masalah saraf tepi ya, bisa karena saraf kejepit, bisa karena saraf tepi atau memang masalahnya di telapak tangan. Ini sering juga ya namanya carpal tunnel syndrome. Jadi jepitannya itu ada di pergelangan tangan. Jadi kalau kesemutan kita bisa lihat dulu. Kesemutannya di semua tangan apa enggak gitu. Kelingkingnya kesemutan atau tidak itu beda lagi diagnosanya. Kemudian kesemutannya di sini atau semuanya atau sampai tangan itu juga berbeda ya. Jadi memang harus ke dokter dulu. Tapi kalau misalnya kesemutannya itu kelingking nggak kesemutan kemungkinan ya kesemutannya cuma di jari-jari satu dua ini aja dok misalnya kemungkinan ada saraf kejepitnya di pergelangan tangan ya. Paling mudah, paling gampang adalah jangan banyak dipakai untuk ngulek dulu, istirahatkan dulu begitu ya. Jangan nyetir motor dulu gitu ya. Tapi nanti di apa diperiksa dulu terlebih terlebih dahulu. Artinya kesemutan pun banyak penyebabnya ya. Begitu. Ada yang lain? Berarti memang kalau kesemutan itu sebenarnya nggak cuma satu alasannya ya. Jadi berbagai macam cabang yang Betul. bisa menyebabkan kesemutan. Mm-mm. Ini masih dari dokter juga dok. Jadi dari pertanyaan yang sebelumnya berarti apakah ada rekomendasi vitamin untuk pasien usia 60 tahun terkait dari penyakit ini juga dok? Baik. Jadi secara general ya, ada hal yang ingin saya sampaikan ini ya terkait dengan bahasan kita. Nyeri punggung bawah itu kan tadi kita sudah bahas nyeri ini kelihatan sebentar ya, saya share screen lagi. Jadi nyeri punggung bawah itu kan nyerinya dari sini sampai ke bawah ya. Nih. Nah, jadi Bapak Ibu, paling aman sebenarnya berenang, nyelup di air, nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Kalau misal ya berenang di airnya segini nih, sepinggang ya, pinggang nih. Di air sepinggang, Bapak Ibu nggak boleh jalan maju, nggak boleh. Jalan misalnya kan nggak bisa berenang nih, pakai ban misalnya, tapi di airnya cuma sepinggang.
Bapak Ibu nggak boleh jalan maju. Kalau Bapak Ibu jalan maju nanti lebih parah. Ya, nyeri pinggangnya ya. Nyeri pinggang. Kita bicara nyeri pinggang. Tapi kalau nyeri lutut boleh. Jadi kalau nyeri pinggang, akhirnya sepinggang, jangan jalan maju ya. Tapi boleh juga, bukan boleh. Bagus sekali jalan mundur. Jalan mundur itu akan memperkuat dari otot-otot yang bisa membantu meringankan nyeri punggung. Otot-otot di punggung belakangnya akan lebih kuat. Ya, jadi kalau airnya sepinggang, Bapak Ibu jalan mundur. Kalau airnya dalam, misalnya sedada, itu mah jalan mundur boleh, jalan maju boleh gitu ya. Apalagi sampai nggak menyentuh itu bagus banget ya. Jadi kayak ditendang-tendang ke bawah gitu badannya. Itu bagus sekali. Jadi latihan di air bagi orang yang sudah lansia itu bagus karena tidak membebani dari tidak cedera. Ya, tidak bikin cedera. Beda sama kalau misalnya kita kasih pembebanan, kita kasih beban gitu ya di udara gitu. Jadi bagus sekali kalau mau latihan dengan air. Kemudian apa sih vitamin yang bisa diberikan ya? Sering sekali masalahnya adalah osteoporosis atau kalau sudah lansia itu kita biasanya kalsium kita itu berkurang karena kita udah menopause ya. Jadi pasien yang udah menopause itu dia berkurang kalsiumnya. Itu khasnya Bapak Ibu, itu khasnya pegel-pegel nggak jelas ya, terutama di paha bagian depan. Ya, kadang-kadang waduh dipukul-pukul gitu ya, itu bisa gejala menopause atau udah menopause. Nah, biasanya dikasih kalsium kan, suplemen kalsium sama dokternya. Tapi pada lansia, saya sangat menyarankan, misalnya pun kita mau kalsium, kita nggak perlu resep dokter, kita bisa pergi sendiri ya ke apa apus lagi ke farmasi atau ke toko obat ya, apotik gitu ya. Saya sangat menyarankan kalsiumnya harus bersama dengan magnesium. Kalsiumnya cal ya, tambah Mg. Jadi kalau mau beliin orang tua kita, kalsiumnya tambah magnesium isinya ya minimal. Kenapa? Karena kalau kalsium saja itu bagus, tetapi pada orang yang sudah tua, penyerapan ususnya tidak sebaik itu. Nanti malah buang air besarnya menjadi keras. Udahlah dia jarang bergerak aktivitas, makan kalsium, BAB-nya menambah keras. Tapi kalau dikasih magnesium, kalsium dan magnesium itu nanti penyerapannya lebih bagus ya. Dan juga magnesium itu fungsinya adalah salah satunya akan membuat apa ya? Membuat badan kita menjadi lebih rileks lah gampangnya gitu ya. Jadi kalau yang sering-sering cemas nih Bapak Ibu sering cemas nggak? Ada gangguan tidur nggak? Ini udah tanggal akhir bulan gitu ya. Mau makan apa gitu ya? Utang tagihan masih ada gitu ya. Boleh ya minum magnesium itu membantu supaya saraf kita nggak terlalu banyak capek ya gitu. Terus apalagi vitamin D ya. Vitamin D ini biasanya mahal Bapak Ibu ya, mahal vitamin D ini. Vitamin D fungsinya buat apa? Supaya kalsiumnya terserap. Ya mahal biasanya saya butuh nggak? Saya butuh. Tapi kalau Bapak Ibu ya setiap hari jam 10 pagi bisa berjemur di luar rumah. Atau berjemur aja Bapak Ibu. Kalau dokter Dewi ini masuk rumah sakit pagi ya, di dalam rumah sakit itu nggak berhenti-berhenti sampai pulang-pulang sore atau kadang-kadang maghrib nggak ketemu matahari ya. Kadang-kadang saya parkir mobilnya jauh sengaja banget saya mau jalan mau ketemu yang namanya matahari ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan enak nih misalnya ya, jam segini udah di rumah gitu, jam 10 sampai jam 12 lah, 15 menit cukup. Jadi bukan matahari pagi ya sekarang ya, bukan jam 7. Yang terbaru itu jam 10 sampai jam 12 tapi tidak lama-lama nanti kena luka bakar lagi. Jadi 15 menit cukup untuk mendapatkan vitamin D. Jadi benar kata orang tua zaman dulu, memang orang tua itu harus dijemur supaya dapat vitamin D-nya, supaya tulangnya bakal lebih kuat. Jadi kalau vitamin tadi kalsium, jangan lupa dikasih beli yang magnesium ya. Yang ada magnesium terutama untuk lansia. Terus apalagi Bapak Ibu, pada yang lansia ini ya, kerasa nggak sih badan tuh lebih cepat capek, lebih cepat sakit, sakit nggak jelas. Itu bukan disantet ya Bapak Ibu ya. Jangan pergi ke dukun ya.
Itu karena memang kalau sudah lansia, ya, memang ada kalau di kedokterannya ada suatu kondisi tubuh yang namanya inflant aging. Jadi tubuh kita ini selalu mengeluarkan zat-zat peradangan. Ya, jadi makin lama makin menumpuk dan zat radang itu akan memberikan nyeri-nyeri nggak jelas. Terutama kalau oksigennya nggak bagus. Misal pada malam hari gitu ya. Jadi malam hari lebih cepat capek. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kalau memang parah banget? Boleh ya bagi yang mampu saja pakai oksigen sebelum tidur barang 10 menit gitu juga itu akan membantu ya kelelahan seperti itu nyeri-nyeri ototnya atau kalau tidak boleh banget ya yang alami apa misalnya kunyit dan jahe itu anti peradangan alami ya itu bagus ya. Kunyit dengan jahe ini dokter dokter gimana sih ini dokter apa tukang obat ini ya dokternya kok malah ngomongin kunyit Bapak Ibu ya jadi saya ini udah kemana-mana ya saya ngambil fellownya tuh sampai di luar-luar negeri Bu ternyata balik-balik lagi ya oh ternyata bagus banget ya ini kunyit itu bagus banget gitu ya gitu jadi macam-macam ya kalau vitamin begitu mungkin ada yang lain nggak pertanyaannya ini masih ada waktu ya. Oke, Masya Allah ini Firda juga baru tahu ya dok, ternyata kalau berjemur itu bagusnya sekarang jam 10 sampai jam 12 ya. Ya, Karena kan biasanya betul, lima belas pagi-pagi menit aja ya, jangan setengah jam nanti rusak kulitnya. 10 menit aja atau nanti sampai lima bakal belas menit. luka bakar ya dok ya. Oke, oke. Dok, ini ada yang mau langsung ngobrol nih dok dari RSP Jateng. Mungkin boleh langsung, Oh, karena waktu boleh, kita Mak. terbatas. Boleh langsung open mic-nya dari RSP Jateng. Oke, silakan ya teman-teman. Suaranya masih belum terdengar. Mungkin boleh dideketin ke laptop atau HP atau pakai mic di sana. Oh, ibu yang pakai baju hitam ya? Iya, Oh iya, ibu yang sudah sangat cerah sekali iya, nih iya. untuk bertanya, Masya Allah. Semangat Semangat. Sarah dok untuk mendengarkan ilmu ini, Masya Allah. Boleh ibu silakan. Kayaknya masih kurang kedengeran. Mungkin boleh ke ini ke device-nya, ke HP atau laptop yang lagi disorot. Oke, boleh. Tes. Oke, ibu boleh testing sekarang. Boleh ngomong dulu, tes tes. Halo, halo. Halo ibu, apa kabar? Kenapa bu? Ah, suaranya belum kedengeran ya? Mungkin boleh tim RSP Jateng login pakai handphone lain, terus dideketin mic-nya, handphonenya ke ibu ya, ke ibu yang ingin bertanya, supaya bisa kedengeran nih, karena kita ingin banget dengerin pertanyaan dari ibu yang dari RSP Jateng, karena masih belum terdengar ya sama Dokter Dewi juga ya. Belum, Ya, belum. Bu, coba Bu, coba. Halo, Hmm. halo. Ah, Dok, aku halo ibu. Halo, oke Bu. saya dari RSP Jateng mau nanya. Itu Dok, Boleh. anu jalan-jalan enak-enak tiba-tiba lutut kok senut itu Dok. Apa solusinya Dok? Dijelaskan. Terima Padahal kasih. jalannya lagi enak ya bu ya. Ya. Baik ya. Nah, ini banyak sekali masalah yang terjadi seperti ibu. Ibu tidak sendirian ya, banyak orang-orang pasien yang seperti itu. Jadi konsepnya ya, kalau bagus nggak berjalan, bagus ya. Satu, pakai alas kaki yang benar kalau jalan. Yang kedua, konsepnya ini nggak untuk nyeri lutut saja, semua nyeri. Ketika sedang nyeri, istirahatkan ya. Ibu nyeri lutut nih. Oh, saya nyeri lutut nih, saya pengen sembuh. Saya olahraga, saya jalan, pokoknya semangat 45. Jangan nanti bengkak. Saya sedang nyeri bahu nih, udah kerasa nggak enak nih bahunya ya. Supaya saya cepat sembuh, saya angkat-angkat aja. Sebenarnya saya dikasih bunga sama anak saya. Makasih. Maaf ya. Jadi, saya nyeri bahu nih, sering banget pasien saya. Dok, saya tuh udah kerasa, dok, dari sebulan yang lalu. Biar sembuh, dok, saya kasih angkat-angkat berat. Nambah robek gitu ya. Nyeri pinggang, saya sudah kerasa nyeri pinggang, dok, biar sembuh.
gitu ya. Jadi tidak. Kalau misalnya sedang nyeri lutut, berilah eh, berilah hak tubuh untuk beristirahat. Ya barang 3 sampai 5 hari aja Bu, nggak usah lama-lama. Bukan sebulan ya, bukan 2 bulan. Kalau nyeri 3 sampai 5 hari itu istirahatkan dahulu begitu ya. Sebenarnya ada latihannya namanya quadricep strengthening exercise tapi saya tidak bisa kasih di sini gitu ya. Nanti susah. Susah nggak bisa ya. Tapi istirahatkan dulu Ibu. Habis gitu baru biasanya kalau memang perlu nggak sih minum obat boleh ya. Hanya sekedar paracetamol aja Ibu nggak usah minum yang macam-macam. Ibu istirahatkan, kalau nggak tahan banget minum paracetamol saja, habis gitu istirahatkan saja. Kalau tidak membaik, baru nanti pergi ke puskes dan biasanya membaik. Kecuali memang sudah ada diagnosa osteoartritis grade 4 misalnya sebelumnya agak susah. Atau bisa juga ibu beli deker ibu, jadi kayak kaos kaki di lutut itu. Pernah nggak? Iya, itu dipakai, itu fungsinya untuk membantu ya. Kan tadi lutut itu kan dia ada otot-ototnya ya Bu ya yang menarik ya. Nah, otot ibu itu sudah tidak apa, sudah tidak bagus. Nah, jadi dibantu dengan distabilkan dengan deker boleh. Gitu. Jadi boleh nggak jalan-jalan? Boleh ya. Tapi 3 sampai 5 hari istirahat dulu sebentar ya. Begitu dari saya ya. Kalau Ibu, Baik, terima kasih untuk Bunda Yani dan Sujata untuk pertanyaannya ya. Karena pertanyaan juga mewakili kita, karena tiba-tiba mungkin sering jalan-jalan tapi tiba-tiba sakit. Jadi harus langsung diistirahatkan kalau lututnya langsung terasa sakit. Oke dok, ini izin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin boleh berapa pertanyaan lagi ya dok kira-kira? Oke, Boleh, oke. boleh. Ini dari pasien Lendra, Dokter Dewi. Assalamualaikum dok. Terima kasih atas edukasinya. Saya Indra, penderita HNP L1 S4, hasil MRI sudah lebih 5 tahun. S1, S1, S4 atau HNP apa? L HNP L1 strip S4. Kayaknya mungkin Mm-mm. L1, L4 mungkin ya. S4 ya udah nggak apa-apa. Terus Oke. Sudah lebih 5 tahun dok. Saat ini lutut saya juga sudah berasa sakit. Pertanyaannya satu, apakah hobi saya mendaki gunung menjadi penyebabnya? Kedua, saya kembali membaik setelah setahun di fisioterapi dengan teknik jarum dan gerakan. Tapi karena biayanya lumayan, saya hentikan. Kalau saya mau coba pakai metode kretek, itu gimana ya dok? Mohon metode sarannya apa? untuk kesembuhannya dok. Terima Metode apa? kasih. Metode apa? Kretek dok. Kretek. Oh, oh ya. Jadi begini ya. Kretek kali ya maksudnya dok. Ya, mungkin mungkin bukan L1 S4, mungkin L1 L4 ya. Kalau sakrum itu dia tidak ini ya. Sakrum itu cuma S1 yang biasanya kena karena dia Pak enggak kecuali patah dia enggak ini. Nah, betul sekali karena kenapa sampai ke lutut? Karena lutut itu jadi gini, tulang belakang di punggung kita itu adalah sumber dari tempat munculnya kabel listrik lah ya kayak gitu ya. Jadi kabelnya itu dari punggung. Jadi kadang-kadang oh kerasa betis, kerasa paha karena di kabel di punggungnya itu bermasalah. Nah, kalau lutut itu kabelnya itu ada di daerah L3 ya. Jadi sesuai dengan yang dikatakan L1 sampai L3 ada HNP ya. HNP itu sarafnya sudah terjepit berarti sudah di MRI. Memang sesuai lokasinya. Apakah tusuk jarum itu membantu? Membantu namanya drain needling. Saya tidak tahu ya biayanya kalau di apa di Jawa mana tadi ya. Karena ada memang ini tergantung kebijakan BPJS banget ya. Ada yang menanggung, ada yang tidak menanggung begitu ya. Dulu ditanggung ya, dulu ditanggung. Tapi sekarang tidak ditanggung gitu. Itu membantu, tapi tidak menyelesaikan masalah ya. Karena apa? Karena kembali lagi kalau saraf kejepit itu berarti secara mekanik harus ada yang diubah tulang apa namanya kurvatura punggungnya. Jadi harus ada latihan ya. Kalau L1 L4 kemungkinan pernah nggak latihan penguatan perut? Nah, mungkin perutnya terlalu jadi posturnya tuh perutnya kurang kuat begitu ya mungkin yang apalagi sudah sering naik naik gunung coba searching ya, searching dari latihan strengthening abdominal ya. Apakah kretek membantu? Sejujurnya makin tahu makin nggak berani ya. Maksudnya gini. Kalau menurut saya tidak menganjurkan ya karena
itu kan yang terlihat besarnya saja. Mana ya? Mungkin saya ini share screen nggak sih saya ini? Bentar ya. Bisa dok, bisa. Hmm, Jadi tulang kita ini tidak bisa bergerak. Dia sudah berubah termasuk pada pasien yang bertanya ini. Kita akan menarik kembali dengan tarikan-tarikan otot. Kalau misalnya kretek membantu atau tidak, takutnya akan lebih memperparah. Ya, jadi kalau sudah terjepit yang harus dilakukan adalah dibebaskan jepitannya. Ya, kalau kita ada metode fisioterapi namanya traksi. Kalau umurnya masih muda ya di bawah 55 tahun, itu biasanya tulang belakangnya kita traksi, kemudian harus kurangi berat badan, ada latihannya begitu. Ya, di mana ini? Di biasanya kita atau bisa dilihat dengan USG ya. Bisa disuntik juga bisa. Kalau apakah akibat dari naik gunung? Bisa ya, karena naik gunung itu kemungkinan membawa beban dengan posisi menunduk ketika dia menaiki gunung ya. Jadi bebannya, diskusnya apa bantalan tulangnya ke belakang. Jadi bisa karena itu. Tetapi menurut saya kalau masih muda, saya sangat ini ya, sangat menganjurkan untuk exercise. Datang ke dokter rehabnya nanti minta dilakukan gerakan apa yang harus dilakukan pada dirinya ya gitu. Kalau di Lampung bisa ketemu saya ini di Abdul atau di Urip gitu. Makin muda pasiennya saya makin bawel. Biasanya gitu. Kalau makin muda makin bawel saya. Makin bawel banyak latihan ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, siap. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Jadi bisa jadi salah satunya memang dari naik gunung itu juga ya. Oke. Ini kita lanjut aja dok. Ada mau yang resen juga dari RSP Jakarta. Boleh Mhm. untuk dari tim RSP Jakarta bisa open mic ya? RSP itu singkatan apa sih? Rumah Sakit Pendidikan atau apa ya? Oh iya, terima singgah pasien dok. Oh, Rumah Singgah Pasien. Iya, Betul saya betul. pikir saya kalau Rumah Sakit Pendidikan dari tadi saya nyari-nyari nama mana muka-mukanya kok nggak ada yang saya kenal gitu ya. Baik, baik, baik. Dari Ya, Jakarta boleh, boleh, boleh. boleh silakan Dari open mic Sumut yang boleh dari Pak. Jakarta. Boleh, dari Sumut boleh. Oke, boleh Jakarta dulu ya. Kita yang tadi udah siap, mungkin boleh dideketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medisa Safifa dari Sumatera Barat, Padang, dok. Dari RSPIZ, Jakarta Pusat. Jadi saya setahun yang lewat itu patah tulang dan udah kesampean setahun yang lewat 1 bulan setelah jatuh. Tapi rupanya ternyata sekarang tulang tuh memendek dari hasil scan gitu, memendek jadi 6,3 cm. Dulu tuh Tulang cuma apa yang patah, Mbak? Tulang apa yang patah? tulang paha femur kanan, dok. Oh, oke, heeh. Jadi selain patah itu, rupanya sekarang dicek di sini, rupanya ada ligamen saya putus juga. PCL sama Ligamennya tahu nggak? Ligamen apa? PCL sama PLC. Iya, oke, oke. Dioperasi Uh, nggak ligamennya? di mana, dok? Operasi nggak ligamennya? Sebulan atau 1,5 bulan lagi mau dioperasi kata dokter ortopedi di sini. Dan yang akan menangani operasi saya yaitu dokter trauma sama sport. Nah, jadi kendala di sini juga selain dia patah, ligamen putus, juga tulang itu agak terputar dan membengkok gitu. Terputarnya karena saya operasi dulu tuh sebulan setelah jatuh. Jadi keburu tulang tuh tumbuh, dokter tuh baru mau operasi. Jadi ya terpaksa apa tuh masang penalti lagi. Sementara sebenarnya tulang tuh udah terputar gitu. Nah, jadi pertanyaannya di sini yaitu aman nggak saya lakukan terapi sekarang di saat kondisi saya sekarang ada ligamen yang putus sama tulangnya terputar, tulang bawah itu agak terputar gitu dok. Nah itu dok. Dan terapi apa saja yang bisa dilakukan? Apakah aman kalau saya terapi muskuloskeletal dan terapi apa saja yang harus dilakukan di rumah dok? Gitu dok. Terima kasih sebelumnya dok. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Ini di Jakarta ya, berobatnya ke rumah sakit mana? Di RSCM dok. Oh, RSCM. RSCM itu banyak teman-teman saya ya. Ada dokter itu di tulang ya, di tulang tuh banyak. Ada di bagian RSCM itu ada dokter
Dokter Ibrahim ya, ada Dokter Nelvi di Rumah Sakit RSCM itu bisa dikonsulkan ya. Jadi intinya sebenarnya tadi mungkin teman-teman yang lain agak bingung ya. Jadi patah tulang paha sudah lama baru dioperasi, sudah muntir tulangnya, kemudian ternyata ada ligamennya juga putus itu di bagian itu ya, di bagian ligamen itu adanya di bagian lutut ya. Jadi apakah harus dilakukan fisioterapi atau latihan atau apa ya? Jadi memang kalau misal dokter ortopedinya sudah bilang bahwa memang harus operasi itu memang kewenangan dari teman sejawat ortopedi ya karena mereka yang mau operasi. Apakah ada porsinya untuk latihan? Ada banget, wajib wajib kudu mesti, apalagi ini kayak masih muda ya orangnya ya. Wajib kudu mesti harus latihan karena saya itu bingung mengembalikan sebentar ya. Saya mau balikin ke sini dulu. Jadi Mbak siapa ini tadi ya? Mira, nama singkatnya Mira. Eh, jadi wajib kudu mesti latihan karena kita lihat ya slide ini ya Mbak ya. Jadi tadi kan tulang yang di atas ini yang patah ya. Kelihatan ya. Ini patah terus ada ligamen yang putih-putih ini ada yang copot nih di dalamnya. Nah, yang dioperasi sama dokter ortopedi itu tulangnya sama ligamen ini ya. Tapi kita bayangkan ini tulang berdiri tegak begini di luarnya ada otot ya Mbak ya. Nah, jadi kalau ototnya ini kuat, ototnya ini bagus, namanya otot quadriceps sama hamstring. Ya, hafalin ya, quadriceps sama hamstring. Kalau dia kuat dan bagus, maka akan menopang si lutut dengan tulangnya ini. Jadi wajib kudu mesti harus latihan ya. Boleh ke RCM nanti minta dirujuknya jangan sport dulu ya. Sport itu kalau sudah kembali ke olahraga. Dari ortopedinya minta dirujuk ke dokter rehab ya. Apalagi RSCM Rumah Sakit Pendidikan ya bisa ketemu dokter Nelvi atau dokter Fitri itu canggih-canggih tuh beliau-beliau ya. Dokter Fitriana, Dokter Nelvi nanti bilang aja saya dengerin Dokter Dewi gitu ya. Disuruh minta ke beliau. Bisa sayang, semangat apalagi masih muda. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Terima kasih ya untuk tim RSPC Jakarta pertanyaannya. Habis itu dok. Oke, kita lanjut tadi ke yang resen dari Sumut ya. Ada yang mau langsung open mic Iya, dari... dari Sumut, Mbak. Oke, boleh Bapak atau Mas? Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada dokter yang sudah luar biasa. Yang ingin saya tanyakan dokter, kadang-kadang pas lagi sholat, pas posisi ruku itu ada bunyi tulang belakang dokter di tengah di tengah punggung belakang itu dokter. Dan kadang-kadang sekali-sekali juga ada terasa nyeri di tengah-tengah punggung belakang itu dokter. Itu kira-kira apa penyebabnya ya dokter? Terima kasih dokter. Ya, baik. Nah, ini juga sering masalah yang banyak terjadi dan memang harus diedukasi dengan benar ya. Karena jadi kalau dia tidak menimbulkan nyeri ya, berarti sebenarnya adalah kekakuan otot atau yang tadi saya balik lagi ke sini ya. Ini hanya memberikan gambaran saja ya sebenarnya ya. Set. Sebentar. Jadi kalau misalnya kita ini ya di dalam ini bagian depan, di bagian belakang sebenarnya otot tuh lebih banyak sekali ya daripada ini. Nah, di bagian belakang tuh misalnya ini otot-otot ya. Otot-otot ini akan menarik badan seperti kerekan begitu ya. Jadi kalau kita ruku, dia bisa bergerak begitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya ya tarikan ini tidak bagus, maka apa tidak seimbang seperti tiang bendera ya. Apakah ini apakah misalnya, oh otot yang sebelah sini lebih kenceng nih daripada yang ini, atau otot yang ini lebih kenceng nih, maka dia tidak bagus tarikannya, ya kan? Nah, jadi itu yang menyebabkan ketika kita ruku, ya otot-otot di back extensor namanya, itu memanjang, tetapi tidak seimbang memanjangnya. Yang satunya mungkin ada yang lebih kaku. Jadi akhirnya akan menyebabkan pergerekan, gesekan, ada yang namanya faset juga ada ya. Jadi kerak gitu juga bisa atau hanya sekadar lapisan otot juga bisa bikin kerak gitu, Pak.
Jadi bukan nggak mesti harus tulang. Ya, kadang-kadang kalau leher dipegang-pegang begini dia kerak gitu. Itu bukan tulang, jangan takut ya. Itu bisa fasia, ya otot fasia begitu juga bisa. Jadi yang harus dilakukan berarti Bapak harus latihan lagi peregangan ya. Dan sebenarnya ada cara yang aman untuk ruku bagi orang yang sudah punya saraf kejepit ya. Amannya adalah misalnya ketika kita ruku ya, usahakan banget yang berputar adalah panggul. Si apa namanya? Si punggung kita. Bagian ini, bagian punggung kita jangan dibuat melengkung begitu. Dia tetap lurus. Jadi panggul aja yang muter. Panggul yang muter. Jadi badannya tetap begini. Jadi jangan diplek begitu badan kita begitu itu kurang bagus. Jadi biasanya itu saya kalau udah ada pada pasien-pasien tertentu rukunya saya ajarin. Nonggeng-nonggengnya harus benar memang Pak. Jadi nggak bisa sembarangan kalau sudah kayak gitu ya. Ya, intinya sebenarnya ketika ruku ya usahakan punggungnya tetap lurus gitu ya. Main di bokong aja. Bokongnya kayak didorong ke belakang begitu. Nah, itu caranya ya. Susah juga ya. Bapak ada di mana nanti kalau di Lampung boleh ketemu atau tanya sama dokter rehabnya ya, dokter rehabilitasi medik. Ada mungkin yang lain? Jadi Bapak ini masalahnya kemungkinan dari yang paling dasar adalah tidak seimbang tarikan otot ya. Jadi harus latihan stretching. Boleh berenang itu aman sekali ya. Berenang boleh Pak. Kalau Bapak bisa kayak gitu gaya kupu-kupu Pak. Jadi gitu. Ya, gitu. Atau gaya punggung boleh. Gaya kupu-kupu sih. Gaya, tapi berat gaya punggung boleh. Gaya apa aja boleh lah kalau berenang Maya. Ada yang lain? Oke dok, ini ternyata masih banyak nih dok pertanyaan, Masya Allah. Semangat Makanya sekali saya untuk biasanya ini. gitu kalau ngasih materi banyak yang nanya ya. Iya Masya Allah. Ini boleh kita lanjut, mungkin dibatasi waktunya kali ya dok, dari dokter bisa Boleh sampai jam sampai berapa? 4:30 ya, sampai 4:30 saja boleh gimana? Nah, sebenarnya saya senang sih Setengah, menyampaikan. Nah, oke. boleh boleh. Setengah 6 ya dok, Masya Allah. Baik dok, ini kita lanjut ke Mbak Zahara Ara. Dokter Dewi, untuk nyeri lutut, bolehkah latihan beban dengan dumbbell seperti squat dan lain-lain atau latihan menggunakan alat di gym untuk area lower body? Kira-kira gimana, Dok? Boleh ya, kalau latihan di gym harus pakai personal trainer ya yang benar-benar ya karena ada yang, nah ini saya kasih, mungkin nggak semua orang bisa latihan di gym ya. Saya kasih gambaran ini saja ya. Justru dengan memakai beban lebih bagus ya. Tapi biasanya cari beban yang mulai dari yang rendah lah ya. Ah, dok saya nggak punya beban, boleh ibu pakai pasir digantung-gantung gitu beban 1 kilo itu boleh ya. Kalau beras jangan atuh ya, gula apalagi. Pakai pasir aja boleh. Jadi beban itu diikat di di ankle, di mata kaki ya. Nah, sering sekali pernah nggak ada yang ngasih tahu kalau nyeri lutut uncal-uncal kaki. Pernah pernah disuruh latihan begitu. Jadi duduk, duduk ya. Ini duduk posisinya. Ini lututnya digini-giniin. Pernah ya? Nah, ini kalau uncal-uncal begini, gini-gini, uncal-uncal ini kelihatan ya tangan saya ya. Jadi kalau uncal-uncal begini, kalau di kolam renang boleh. Uncal-uncal begini. Kalau nggak di kolam renang, tidak boleh uncal-uncal, tendang-tendang begitu. Tek, tek. Nanti lututnya makin rusak. Yang boleh adalah mirip tapi nggak sama. Jadi gerakannya harus terkontrol. Uncal-uncal itu kan kayak dilempar begitu ya Bu ya. Jadi dia menggunakan momentum atau dilempar begitu ya. Kayak ayunan dilempar begitu. Ya, jadi gayanya tidak terkontrol itu nanti nambah rusak lututnya. Yang ada kita lakukan gerakan ankle-nya dikasih beban boleh, diangkat pelan-pelan, dirasain gitu ya. Yang paling penting turunnya Bapak Ibu apalagi di gym. Udah diangkat turun, angkat turun rusak nanti ya. Angkat pelan-pelan, turunnya paling penting turunnya dikontrol supaya bebannya tidak jatuh cepat-cepat. Jadi gamenya adalah saat nurunin beban. Nah, gitu. Ya, susah ya. Jadi boleh asal pakai personal trainer. Kalau dokter ada di sampingnya boleh banget. Tapi kalau nggak ada yang mengerti, jangan ya hati-hati. Apalagi lagi ada masalah di lutut. Ada hal-hal yang tidak boleh. Kayak misalnya tadi ya, PCL atau LP injury. Itu harus hati-hati itu. Nanti bisa geser si ininya. Kalau ya squat boleh nggak? Squat masalahnya apa ya tadi ya squat ya? Kalau nyeri lutut aja itu belum boleh ya.
Tapi squat itu bermanfaat. Ada tekniknya ya sebenarnya. Bagaimana sih caranya? Misalnya eh, hampir seperti nyender di dinding pun ada tekniknya. Nyender di dinding, lututnya dilipat itu nggak bisa sembarangan. Minimal jangan sampai tubuh melewati lutut melewati jempol kaki gitu. Jadi itu bisa merusak gitu. Jadi intinya sih boleh asal ada yang memang berkompeten untuk mengawasi gitu. Kalau tidak lebih baik kita cari yang aman aja ya. Gitu. Banyak kok yang aman yang tadi saya bilang itu latihan aja sehari 50 kali ya gitu atau nyelam di air gitu ya, jalan ke belakang begitu atau berenang di air gitu ya. Atau ini sering banget nih. Gampang banget latihan ini buat perut ya, buat perut karena itu untuk back extensor bagus, untuk quadricep, untuk lutut juga bagus. Tiduran Bapak Ibu. Tiduran menghadap ke atas ya. Kebayang ya? Tiduran menghadap ke atas. Kalau nggak pakai beban, bisa pakai beban boleh ya. Beban ya 1 kilo 2 kilo bukan beban hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi tiduran, kakinya diangkat. Jadi dua-duanya diangkat dulu ke atas. Dua-duanya diangkat. Oke, kakinya dua-dua diangkat. Ini ya. Terus turunin pelan-pelan. Jadi turunin pelan-pelan kakinya ke bawah. Yang satu kan diangkat dua-duanya ya. Turunin ke bawah sampai apa? Sampai hampir menyentuh lantai. Misal di bed atau di kasur boleh ya. Sampai hampir menyentuh lantai diangkat lagi. Jadi nggak boleh nyentuh. Bawa lagi ke atas. Yang satunya juga hampir menyentuh lantai, bawa lagi. Itu bagus banget ya untuk rectus femoris atau otot di dalam perut untuk menarik apa perut itu. Itu bisa lebih langsing. Satu, yang kedua adalah bagus untuk core muscle. Apa otot-otot untuk pinggang lah ya, gampangnya gitu. Itu bisa. Ibu kalau misalnya, dok saya ngapain? Cukuplah dengan dua yang saya bilang ini tadi, latihan ya, namanya quadriceps strengthening exercise. Yang pakai beban boleh di ankle-nya, di mata kaki kasih beban. Latihan satu, tapi pelan-pelan pelan dirasa-rasa turunnya. Naik lagi. Jadi nggak ada satu, dua, tiga, nggak ada. Kita nggak ada balapan ya, rusak nanti ya. Tapi ini penting banget. Sama latihan yang mengangkat kaki itu. Latihan yang lain harus sesuai dengan tergantung diagnosa ya. Saya nggak bisa ngasih umum nanti tahu-tahu saya ngikutin nih dari Easy, dokter Dewi aja disakit banget gitu. Nggak bisa. Jadi tergantung dari penyebabnya. Gitu ya. Oke, siap dok. Berarti ingat aja dua cara yang tadi udah dokter Dewi praktekin ya teman-teman ya. Itu secara general aman dan memang bermanfaat ya. Oke, siap dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Linda. Jazakillah khair atas materinya dokter Dewi. Izin bertanya, apakah benar susu kalsium itu dianjurkan untuk diminum sebagai pemenuhan kebutuhan kalsium? Kira-kira boleh nggak nih dok? Apakah benar yang mengajar? Sebenarnya yang tadi seperti saya bilang bahwa yang terbaik adalah kalsium itu memang dibutuhkan ya, dibutuhkan. Tetapi kalau pada orang lansia tidak cukup dengan kalsium ya. Boleh nggak? Boleh kok. Saya boleh. Tapi kalau misalnya susu kalsium ini susu apa dulu ya? Nggak semua susu, susu kental manis itu haram jadinya ya. Nggak boleh ya. Susu kental manis nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Susu kental manis itu bukan susu, itu gula rasa susu itu. Ya nggak boleh. Kalau susu kalsium boleh. Yang ingin didapatkan apa ini? Kalsiumnya. Oh, saya nggak suka susu sampai mentret segala macam minumnya. Berarti nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Ya boleh ke suplemen kalsium. Ingat suplemen kalsiumnya kalau bisa ada magnesium. Ca tambah Mg. Ada magnesiumnya tuh ada yang nyatet ya boleh ya. Magnesium supaya BAB-nya nggak keras. Kalau masih muda nih, masih umur 30-an. Kalsium aja mah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah usia lanjut, kita punya lansia di rumah kita, kasih kalsiumnya yang ada magnesiumnya. Boleh pakai susu kalau dia sukanya susu boleh karena ya sukanya apapun boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi ingat yang paling penting tiga ya kalsium, magnesium sama berjemur. Ya, kalau punya duit kalsium, magnesium sama vitamin D3. Kalau enggak kita hidup di apa tropis begini ya dimanfaatkan ya, dimanfaatkan banget. Saya suka sama perawat saya tuh kadang-kadang sepandang-pandangan. Ih Mbak, ini jam 11 ya, kita belum lihat matahari gitu ya. Aduh, iri banget ya sama ibu-ibu ya. Oh, nanti kalau dokternya keluar dulu, ngamuk pasien-pasien di luar. Ini dokter ngapain tuh di luar? Pasien masih banyak gitu. Jadi gitu ya. Jadi boleh kalsium berjemur boleh ya, pakai magnesium kalsiumnya.
Oke, siap dok. Berarti masih boleh ya untuk Mbak Linda. Ini kita lanjut, Firda izin agak cepat. Ini dari pertanyaan Bapak atau Mas Miram Yulianto. Assalamualaikum dok, izin bertanya, kenapa kalau terkena DBD punggung merasakan sakit sampai untuk sholat juga susah? Itu kira-kira kenapa ya dok? Kenapa? DBD punggung. DBD. Mm-mm. Betul dok. DBD demam berdarah denggi. Sepertinya iya deh dok. Kalau Singkatan dari oh. pertanyaannya. Kenapa kalau DBD nyeri di pinggang gitu ya, mau di punggung ya? Betul, betul, betul. Jadi ini moga-moga bener ya ini pertanyaan. Soalnya singkatan-singkatan ini suka beda nih ya, apalagi singkatan itu bersama aja. Mungkin ya maksudnya adalah kalau nyeri, kenapa DBD suka nyeri di punggung? Betul banget. Jadi demam berdarah denggi itu penyebabnya adalah virus. Ya, virus itu bukan bakteri ya, beda sama tifoid segala macam intinya gitu. Virus ini dia akan terasa sakit nggak cuma di punggung, paling berat adalah di punggung sama di tulang-tulang begitu ya, karena itu adalah mekanisme pertama kali adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Awalnya dia akan nyeri dulu ya, baru nanti tiba-tiba mulai panas gitu. Itu memang ada siklusnya gitu ya. Memang khas akhirnya dokter kalau kita mendiagnosa infeksi virus bisa kita suka tak tanya ada nyeri-nyeri nggak di tulang begitu. Memang itu adalah satu paket ya bahwa serangan dari virusnya menyebabkan nyeri di tulang betul. Tetapi beda sama yang kita bahas hari ini ya betul. Lagi Oke, siap dok. Ini kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dia. Dokter, bagaimana cara mengatasi radang di tumit? Gejalanya nyeri di tumit setiap bangun pagi, padahal asam urat normal. betul ya. Nah, nyeri di ini sering banget ya. Ini jadi banyak banyak kemana-mana ini ya. Tapi memang biasa. Jadi nyeri di tumit ini mungkin ya disebut dengan plantar fasciitis. Khasnya begini, tumit apalagi kalau bangun tidur itu dia nyeri banget ketika diinjakan di lantai. Dia akan mulai agak enaknya kalau dia jalan sedikit-sedikit ya. Nah, itu permasalahannya bisa ini kan ini ada gambar saya ya. Ini tumitnya nyeri, bisa macam-macam. Kalau di ronsen bisa ketemu ada sedikit pengapuran kayak apa? Kayak tulang taji begitu. Ada juga yang di ankle-nya ini kencang. Jadi betis ini kencang. Kalau betisnya kencang dia akan menarik tumit, lama-lama tumitnya akan begitu. Bisa dilakukan fisioterapi bisa ya ada suatu alat yang untuk tujuannya ke sana. Tapi di rumah kalau saran saya satu ya kalau lagi sakit begini saya suka menyarankan pasien saya itu tahu ini ya alas gosok ya yang busa alas gosok itu ataupun matras yoga ya kalau ada itu boleh taruh di samping kasur. Jadi setiap bangun pagi jangan nginjek yang keras dulu. Setiap bangun pagi, injeklah yang lembut itu dulu sampai nyerinya hilang baru ngejejak ke lantai. Ya, terus lakukan itu yang pertama. Kedua, dilakukan stretching betis ya gastrocnemiusnya. Ya susah saya nggak bisa ini yang. Jadi ada latihan stretching harus di. Jadi betisnya ini harus di stretching karena supaya dia nggak narik di bawah. Kalau tidak sembuh-sembuh juga, itu memang tidak tergantung dengan asam urat ya. Kalau tidak sembuh-sembuh juga bisa dilakukan, bisa disuntik juga ya. Saya biasanya kalau udah, aduh pasiennya udah ini banget bisa disuntik di sini langsung. Gitu. Jadi macam-macam ya. Tapi yang Bapak yang bisa dilakukan adalah satu latihan peregangan betis, kemudian tadi ya pagi-pagi jangan langsung injek yang keras-keras. Dia harus apa dibuat hilang dulu dengan matras begitu. Ya itu namanya plantar fasciitis itu namanya. Ya, boleh. Itu bukan dari Oke. pinggang, itu beda lagi. Oh, berarti beda lagi ya, Dok. Oke, Beda oke. Terima lagi. kasih banyak, Dok, untuk jawabannya. Ini Firda izin cepat lagi, lanjut ke Mbak Eka. Izin bertanya, dokter, apakah menggunakan kabel chair grain bermanfaat untuk yang bermasalah di punggungnya dengan aktivitas banyak duduk nih, Dok, kira-kira? Menggunakan apa ya? Kabel chair grain. Betul nggak ya ini untuk eh, pernyataan ini saya nih? Kabel Hmm. chair grain. Aduh, saya nggak tahu itu ya apa ya kabel Coba kabel chair grain. Tahu ya? kursi. Kursi mungkin boleh ya Mbak Eka kalau misalnya mau open mic langsung nih ya, mumpung ada dokter juga. Baik Oh, kayak kursi yang ini dok, yang kayak misalnya orang sakit punggung terus dia pakai ini di sini. Jadi dia pas lagi duduk di tempat kantornya mungkin ya misalnya gitu, dia tetap pakai
ada chair grant yang bisa buat dia Oh, tegak ada gitu. ini. Oh iya ya, ada ada baik ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk menopang dari posisi duduk yang benar itu bagus. Apakah bisa untuk semua nyeri punggung? Mungkin akan bermanfaat ya, mungkin akan bermanfaat. Tapi kalau levelnya tinggi di daerah atas itu tidak ada bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada masalahnya itu pas di ujung dari kursinya malah nggak boleh. Tapi kalau misalnya gini, misalnya nyerinya di sini nih, ya kursi ujungnya sampai di sini, maka dia akan menekan daerah yang nyeri itu malah nggak boleh. Nah, jadi, nah kalau Bapak Ibu itu kan agak mahal ya. Berapa ya itu ya mungkin seratusan gitu. Yang penting nih saya kasih untuk yang ada yang nanya, saya kasih tips dan trik untuk duduk yang benar. Kalau duduk di kursi Bapak Ibu, bokong harus nempel ke belakang. Jadi di kursi kita sudah didesain, bokong kita menempel ke belakang itu terus nyender ya nyender berat tidak tegak ya kalau tegak itu beban tulang belakang paling besar paling ringan kalau tubuh kita itu agak menyender sekitar 110 derajat itu yang paling ringan tetapi kita tidak boleh duduk malas itu kayak duduk malas gitu ya duduk malas si ininya si apa tulang belakang ini kosong nggak ini kan nempel nih ini tidak tersupport ini tidak tersupport itu nggak boleh jadi kalau misalnya kita duduknya itu harus apa agak duduk males ini harus tersupport ya ada bantal kecil di sini. Kalau enggak boleh duduk aja yang penting duduk senderin gitu. Terus kalau tersupport udah 110 bagus ya. Jadi kalau misalnya duduk di lantai nih gimana? Duduk di lantai boleh dikasih bantal kecil ya di pinggangnya ya. Atau boleh pakai kursi tadi juga boleh ya. Boleh boleh. Oke dok, terima kasih banyak untuk insight-nya ya dok. Mungkin ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, karena udah 2 menit lagi. Jadi mungkin Firda, mohon maaf nih Bu, semoga Itu nanti kalau misalnya kita ada sesi lainnya, kita bisa ngebahas lagi nih, lebih kulik lagi, lebih dalam lagi untuk ngebahas nyeri punggung dan nyeri lutut. Dan mungkin sebelum berakhir nih dok, mungkin ada closing statement dulu buat kita semua supaya kita masih tetap sehat nih dok. Meskipun sesekali masih nyeri-nyeri punggungnya ataupun lututnya juga dok. Boleh silahkan dok. mungkin dari saya kadang nyeri itu tidak bisa hilang begitu saja ya. Ini kedengarannya. Kadang nyeri itu tidak bisa hilang begitu saja. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita tetap bersyukur ya. Masih banyak orang yang lebih parah daripada kondisi kita. Ada yang dia nyeri pinggang tapi anaknya terlibat judol, itu kan pusing juga ya. Ada yang nyeri lutut ya, tapi ada keluarganya masuk penjara gitu ya. Ada yang nyeri. Jadi intinya sih sebenarnya ya kita dikasih cobaan nyeri pinggang sama nyeri lutut. Pertama kita harus bersyukur karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan jangan putus asa. Kita tidak bisa mengurangi hilang begitu nggak bisa ya. Tapi kita makin lama makin apa ya. Kalau kita berpikir positif, pasien-pasien bisa banyak cepat sembuh. Ya, ke dokter yang tepat berdoa sama Allah semoga ketemu dokter yang tepat kemudian nanti sembuh begitu ya. Jadi dari saya sih kalau nyeri kronis itu Bapak Ibu nyeri yang udah lama ya akan sangat dipengaruhi dengan pikiran Bapak Ibu. Ibu stres aja malam-malam Bapak Ibu akan kerasa sakitnya gitu. Jadi ya nggak banyak yang bisa saya lakukan di sini ya. Hidup sehat, jangan merokok ya bapak-bapak ya, jangan merokok ya, jangan merokok. Ibu-ibu disyukuri saja ya, disyukuri duduknya yang enak, masih bisa ketemu orang gitu ya. Jadi masih banyak loh orang kalau misalnya di rumah sakit pasien saya kan beragam ya bapak ibu ya. Mungkin kita yang udah berat banget dapat nyeri lutut, nyeri pinggang, belum ada apa-apanya sama yang misalnya kena kanker payudara. Misalnya saya kalau suruh milih sih mendingan nyeri pinggang begitu ya. Jadi nggak ada cara lain mungkin dari saya adalah lebih banyak bersyukur dan semoga banyak minum air putih ya. Kalau nggak ada gangguan ginjal bersyukur banyak minum air putih ya. Hidup positif banyak senyum ya gitu aja dari saya ya. Berdoa supaya nanti ketemu dengan dokter yang tepat gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Dewi untuk ilmu dan insight-nya ya. Nggak nyangka banget Firda juga ternyata di sini tuh seantusias ini dok. Jadi ini sebenarnya banyak banget. Ada 16 titik RSP. Berapa RSP kita? Ada 13 RSP se-Indonesia dan tadi ada beberapa memang yang izin untuk pamit duluan, tapi Masya Allah antusiasnya luar biasa sekali. Semoga ilmu dari dokter ini berkah. Kemudian dokter juga tetap semangat nih untuk memberikan ilmu-ilmu kesehatan. Karena Iya. satu dokter ini bisa memberikan
insight yang banyak dan bisa bermanfaat buat kita semua yang ada mendengarkan ini dari dokter juga. Dan Vira juga udah Hendra juga mengucapkan terima kasih untuk donatur inisiatif Zakat Indonesia juga yang sudah hadir. Semoga ilmu yang diberikan Dokter Dewi ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang di Lampung mungkin bisa nanti ngobrol ya sama Dokter Dewi. Karena Firda ada di Jakarta kayaknya sulit nih untuk ke Dokter Dewi di sana. Jadi buat silaturahim karena Dokter Dewi Masya Allah banget. Tidak pelit ilmu juga gitu. Berbagi ilmunya luar biasa. Satu pertanyaan bisa dijabarkan secara detail, Masya Allah. Sekali lagi Firda mengucapkan terima kasih Dokter Dewi. Dan kita tutup ya sesi hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Firda bersama tim Izzi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih banyak kasih dah Dokter banyak Dewi. dokter. Insyaallah. Terima kasih dokter. Izin live ya. Terima kasih dok, berkah ilmu.